Oke, teman-teman. Sekarang setelah kita sudah pahami teori dasar dan juga framework tentang basic market structure, kemudian juga dikombinasikan dengan nature theory ya. Nah, sebelum nanti teman-teman coba secara bertahap latihan, bagaimana mapping dan juga identifikasi basic market structure dan juga kaitannya dengan price nature atau nature theory. Nah, saya coba berikan contoh. Kita akan coba walkthrough bersama ya di currency pair Euro USD. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita mulai saja. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk keperluan latihan ada baiknya teman-teman bisa menggunakan higher time frame dulu ya. Misalnya H4 atau 4 hour. Nah, tujuannya apa? Karena biasanya kecenderungan di time frame yang lebih besar untuk proses mapping dan juga identifikasi market structure ini cenderung lebih mudah dipahami ya. Nah, karena proses perubahan atau transisi dari satu structure ke structure lainnya ini biasanya butuh waktu yang lebih panjang. Nah, dibandingkan di time frame yang lebih kecil, nanti kedepannya apabila kita sudah belajar multi time frame analysis ya. Nah, karena kecepatan perubahan atau transisi strukturnya itu cukup tinggi, nah nanti khawatirnya teman-teman apabila latihan pertama langsung di time frame yang terlalu kecil, ini nanti khawatir rawan dengan kebingungan. Nah, jadi sarannya teman-teman bisa coba mulai belajar dari time frame yang besar dulu ya, misalnya H4. Nah, untuk tahap yang pertama, sebelum saya tampilkan beberapa mapping atau structure yang sudah saya persiapkan sebelumnya ya. Nah, ini penting ditentukan dulu area of study-nya teman-teman. Jadi misalnya contoh yang saya gunakan ini dari chart H4 Euro USD kondisi hari ini 15 November 2022 ya. Nah, saya tarik mundur kurang lebih 5-6 bulan ke belakang. Nah, jadi saya mulai di 1 Juni 2022. Nah, teman-teman nanti ketika latihan sendiri silakan bisa dipilih atau ditentukan ya periode studinya dari kapan sampai kapan, jadi bebas. Nah, apabila teman-teman sudah tentukan periode atau area of study-nya, nah kita mulai dari yang paling awal. Nah, jadi saya secara bertahap saya open beberapa drawing object yang sudah disiapkan ya. Nah, kita mulai dari structure dulu. Saya full screen supaya lebih jelas. Nah, kita mulai. Nah, jangan lupa secara teori dasar ya, untuk mapping basic market structure kita fokus ke swing high dan swing low atau swing point yang major dulu. Nah, which is di Trade Wisdom kita pergunakan standar struktur pullback dengan minimum 4 counter trend candle. Oke, nah jadi kalau misalnya kita mulai dari sini ya. Jadi harga membentuk suatu high, kemudian dia pullback 1, 2, 3, minimal 4 candle pullback terbentuk. Nah, makanya di sana kita bisa tandai sebagai struktur high. Yang pertama, harga pullback membentuk low, kemudian breakout structure membuat atau membentuk high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya ya. Nah, sampai ketika harga kemudian berbalik arah menyebabkan yang sebelumnya teman-teman jika ikuti structure dari bullish menjadi shift atau transisi yang pertama, menjadi indikasi bearish. Nah, struktur ini kita ikuti dari high, harga kemudian membentuk lower low yang pertama ya. Nah, untuk transisi atau shift of market structure ini nanti teman-teman bebas ya mau menggunakan istilah apa. Nah, kalau misalnya ingin lebih simple bisa saja semua cukup menggunakan istilah BOSS. Nah, cuma nanti penempatan atau event terjadinya saja apakah BOSS tersebut dia terjadi di transisi pertama perubahan structure dari bullish menjadi bearish atau bearish menjadi bullish. Nah, itu teman-teman yang penting pemahamannya sudah ada, atau mungkin bisa juga ditambahkan seperti contoh di depan BOSS dalam kurung shift.
Oke. Nah, jangan lupa ketika harga mencoba break structure sebelumnya, kita ingin melihat seberapa besar komitmen harga untuk menunjukkan suatu intensi. Nah, dalam hal ini jika shift of market structure terjadi atau terlihat dari bullish menjadi indikasi bearish, kita ingin melihat bagaimana komitmen harga ketika dia mencoba mematahkan atau menembus higher low sebelumnya. Nah, which is seperti yang teman-teman sudah pelajari di teori dasar break of market structure, dan juga dalam kaitannya nanti kita bahas lebih lanjut untuk price nature ya. Nah, kita ingin melihat BOS itu dikonfirmasi dengan adanya candle dengan momentum. Nah, contohnya misal di sini teman-teman bisa lihat harga break dan close di bawah higher low sebelumnya. Nah, makanya di sana kita bisa marking sebagai valid break of structure. Oke. Nah, jadi kita ikutin ya. Dari high membentuk lower low, harga pullback lagi yang ke satu, kedua, ketiga, keempat, ketiga, keempat terpenuhi menjadi suatu structure major. Nah, berarti di sana low-nya harga pullback membentuk high sampai previous low-nya berhasil ditembus lagi dengan momentum. Nah, maka break of structure berlanjut. Nah, ketika ini terjadi, kita bisa melihat bahwa ada intensi harga untuk benar-benar melanjutkan shifting dari bullish menjadi bearish tadi. Kenapa? Karena sudah mulai terlihat adanya formasi baru ya. Nah, which is lower low, lower high, lower low. Indikasi pertama bearish market structure terkonfirmasi. Nah, cuman yang perlu kita pahami bersama, ketika shifting market structure ini terjadi, tidak selalu ada follow up untuk melanjutkan intensi tersebut ya. Nah, jadi kita bisa melihat, makanya kenapa kita belajar yang namanya price action dari beberapa confluence factor atau komponen dasar yang kita pelajari, termasuk bagaimana struktur pasar saat itu ketika harga mencoba break suatu structure, dan juga komitmennya bagaimana, apakah impulsif atau korektif. Nah, semua kombinasi dari semua komponen tersebut lah yang nanti kita pergunakan untuk membangun suatu trade idea. Nah, cuma sekali lagi karena ini masih tahap dasar, kita fokus ke practice atau exercise untuk mapping market structure dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi dari high, low, lower high, lower low. Nah, harga kemudian dia berbalik arah menembus lower high sebelumnya. Nah, sehingga di sana kita bisa marking sebagai terjadinya break of structure shifting lagi dari percobaan bearish menjadi indikasi dia mau bullish lagi gitu. Nah, cuma ingat shift of market structure belum terkonfirmasi sampai dia bisa menunjukkan konfirmasi yang pertama, misalnya dari bearish sudah berubah menjadi bullish market structure dengan terbentuknya higher high, higher low yang baru. Oke, nah jangan lupa ya, ketika break of structure kita ingin lihat ada komitmen di balik percobaan break of structure tersebut. Minimum ada candlestick yang berhasil break dan close di atas struktur sebelumnya, dalam hal ini high sebelumnya. Kita lanjutkan, harga membentuk high, dia pullback, tetapi low-nya tidak berhasil menembus kembali low sebelumnya ya. Nah, jadi kita masih bisa lihat adanya indikasi harga mencoba untuk kembali melanjutkan bullish-nya, tetapi kita ingin melihat bagaimana komitmen harga sekali lagi ketika dia akan mencoba menembus high yang terbaru. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ketika harga mencoba break high sebelumnya, harga gagal untuk break dan close di atas high sebelumnya. Nah, which is ini ingat teman-teman ketika belajar yang di teori dasar break of market structure ya, ketika wick terlihat spesifik ke time frame yang kita gunakan untuk marking market structure. Nah, ini bisa menjadi salah satu indikasi di mana kedepannya nanti kita akan belajar yang namanya liquidity. Nah, ini bisa menjadi salah satu indikasi kemungkinan harga hanya mencoba untuk mengambil likuiditas dari swing structure sebelumnya untuk bergerak ke arah tertentu, melanjutkan intensi yang sudah ada ataupun intensi yang sebelumnya sudah dibentuk. Nah, di sini teman-teman bisa ikuti ya. Di sini low, higher high, higher low terkonfirmasi. Kenapa? Karena harga berhasil membentuk higher high yang baru. Nah, tetapi karena komitmennya tidak terlihat kuat,
kemudian harga berbalik arah menyebabkan shift of market structure lagi, kemudian shift of market structure tersebut diikuti dengan momentum yang impulsif ya, elemen price nature-nya kita mulai masukkan impulsif. Nah, ini bisa jadi teman-teman analisa secara lebih komprehensif, artinya kemungkinan besar pergerakan percobaan shifting dari bearish menjadi bullish tadi karena komitmennya tidak terlihat kuat. Nah, itu bisa saja menjadi bagian dari struktur pullback atau koreksi dari intensi sebelumnya, yang mana intensi sebelumnya yang terlihat adalah komitmen harga untuk shifting bearish tadi. Harga break dan close di bawah low sebelumnya. Nah, makanya kenapa di sini teman-teman bisa lihat ketika harga sudah mencoba beberapa kali mengambil likuiditas ya. Nah, harga dengan mudah dia bergerak turun dengan impulsif melanjutkan intensi sebelumnya tadi. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut kombinasinya dengan price nature. Nah, kita coba ikutin dulu ya. Sekali lagi untuk mapping market structure-nya. Jadi di sini harga shifting lagi menjadi bearish. Nah, ingat aturan standar yang kita gunakan 4 candlestick pullback. Di sana high-nya, previous low-nya di sana, harga break of structure. Nah, kita ikuti. Harga masih bergerak impulsif ke bawah ya. Nah, kita lihat sampai terlihat harga mulai pullback minimal 4 candlestick pullback, which is yang teman-teman jika bisa ikuti di sini terjadi candle yang pertama tidak berhasil menembus low candle sebelumnya ya, candle kedua, candle ketiga, candle keempat. Oke, berarti struktur major berikutnya terkonfirmasi. Kita ikutin. Harga membentuk low, kemudian dia pullback minimal 4 candle, membentuk high. High ini belum terkonfirmasi menjadi lower high sebelum atau sampai harga berhasil break low sebelumnya. Nah, sehingga ketika harga terkonfirmasi membentuk lower low, nah maka otomatis lower high juga terkonfirmasi. Oke. Kemudian harga ketika dia mencoba membentuk lower low, ternyata dengan cukup impulsif harga dibawa ke arah atas ya, sehingga menyebabkan terjadinya shift of market structure lagi dari yang sebelumnya bearish menjadi indikasi bullish lagi. Nah, jadi kenapa penting kita di awal memahami mapping market structure, karena ini nanti akan menjadi dasar buat kita untuk melakukan analisa pasar sekaligus menentukan antisipasi pergerakan harga selanjutnya ya. Nah, jadi misalnya ketika kita melihat di sini harga shift menjadi bullish, apalagi diikuti dengan price nature atau karakteristik yang impulsif, terlihat ada momentum, kemudian harga juga berhasil break dan close di atas high sebelumnya. Nah, di sana kita bisa antisipasi jika harga pullback, nanti kita cari area perhatiannya dengan menggunakan order block atau institutional supply demand ya. Nah, artinya kita mengantisipasi break of structure yang dilengkapi dengan price nature yang impulsif. Ketika harga sudah terlihat mulai pullback, nah kita bisa antisipasi untuk mencari peluang pelanjutan bullishnya atau bullish continuation. Nah, tinggal nanti kita pelajari lebih lanjut bagaimana cara mencari atau mengidentifikasi area-area perhatian untuk mencari peluangnya tadi. Oke. Nah, harga break of structure dia membentuk high, dia pullback minimal 4 candle. Lowest low-nya di sini. Kemudian harga secara internal structure dia ini ya, masih bermain-main di antara high dan low sebelumnya ya. Nah, sampai ketika harga berhasil membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya, nah di sana kita bisa lihat bahwa harga masih mencoba maintain intensi sebelumnya, which is yang awalnya terlihat adanya intensi untuk bullish, dan ini masih dikonfirmasi ya. Walaupun di sini dia tidak berhasil break dan close di atas high sebelumnya, nah tetap secara pencapaian titik harga di satu waktu tertentu, harga masih berhasil menciptakan high low, high yang baru. Nah, jadi di sana kita masih bisa katakan bahwa bullish market structure masih di maintain. Nah, cuman dengan pemahaman tentang komitmen harga ketika dia mencoba break suatu structural point di pasar,
Nah, dengan adanya wick sekali lagi, ini sudah bisa menjadi indikasi awal bagi kita. Nah, jadi bahkan mungkin apabila teman-teman lihat di sebelah kanan harga kan berbalik arah dengan drastis ke bawah ya. Nah, sebenarnya ketika harga masih di sini, kita sudah bisa mulai melihat bagaimana komitmen harga ketika dia mencoba untuk bergerak, apakah dia ingin naik atau kemungkinan balik arah. Nah, ketika teman-teman melihat secara nature atau komitmen harga tidak terlihat kuat seperti ini, hanya bersifat weak break. Nah, ini bisa menjadi warning atau indikasi awal kita bahwa kemungkinan harga hanya berada di dalam fase koreksi yang lebih besar dari mungkin momentum di time frame yang lebih besar ya. Which is mungkin di sini impulsive move-nya, di sana corrective move-nya. Oke, nah, jadi sekali lagi makanya kenapa penting kombinasi mapping market structure, kemudian break of market structure, komitmen harga ketika break suatu structural point, termasuk juga nanti setelah ini kita tampilkan price nature-nya ya. Nah, itu bisa membantu kita untuk memahami price action dengan lebih baik lagi gitu. Bahkan jauh sebelum intensi pergerakan harga berikutnya terjadi. Oke, high, low, high. Nah, ingat teman-teman ya, jangan lupa untuk mengidentifikasikan higher low, mana major high, mana major low-nya. Misalnya dalam struktur yang bullish, ketika harga dia membentuk high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya, nah ini di kepala teman-teman bisa pergunakan pedoman antara high sebelumnya dan high terbaru, di mana titik terendahnya. Nah, which is kalau kita tarik mundur, titik terendahnya adalah di sini. Namanya kenapa higher low-nya kita di sini, bukan di sini, bukan di sini ya. Walaupun kalau secara internal structure teman-teman lihat harga terlihat membentuk high, low, high low, high low. Nah, ini kita fokus di major structure-nya dulu. Nah, makanya kenapa sampai ketika harga break higher low di sini dengan momentum dan candle berhasil tutup di bawah low sebelumnya, nah maka break of structure yang dalam hal ini dia shifting lagi menjadi bearish itu adalah valid. Oke, lanjut ya. Di low, high, low-nya di break sampai terlihat ada minimum 4 candlestick pullback. Nah, di mana jika teman-teman ikuti di sini harga sempat membentuk low, pullback sekali, pullback 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, berarti di sini dia membentuk low, pullback, high-nya baru terkonfirmasi sebagai lower high sampai harga berhasil menciptakan low yang lebih rendah. Nah, terserah dia mau wick atau candle body ya. Secara pencapaian untuk high low kita cukup lihat wick-nya. Beda cerita apabila kita ingin melihat komitmen harga ketika menembus suatu structure ya. Nah, jadi sekali lagi yang namanya BOS ini baru valid kalau terlihat harga berhasil break dan close di bawah atau di atas structural point sebelumnya. Jadi di sana. Oke, kita lanjut. Low, high, membentuk lower low, kemudian dia pullback lagi minimal 4 candle. High-nya di sana, ingat seperti tadi. Low sebelumnya dengan low terkini, teman-teman bisa dengan break of structure yang mengkonfirmasi low terkini. Nah, teman-teman bisa tarik mundur, berarti highest high-nya di mana? Highest high-nya di sini. Makanya kenapa nanti jika kita tampilkan structural point-nya ya, di sana low, lower high, lower low, lower high, harga break lower lagi. Nah, ingat mulai pelan-pelan latihan anticipatory skill-nya ya. Jadi skill antisipasinya which is di structure atau pasar yang bearish ya, otomatis higher probable scenario yang kita perlu cari ketika kita bangun suatu trade idea adalah mencari kelanjutan bearish momentum atau bearish continuation. Nah, nanti tinggal dilengkapi bagaimana cara cari atau identifikasi area-area perhatiannya ya. Di high, harga terus bergerak turun. Di sini harga mencoba pullback, cuman jika teman-teman ikutin tidak terlihat ada struktur major dengan 4 candlestick pullback ya. 1, 2, 3, yang keempat nih udah break low sebelum pullback terjadi. Nah, jadi itu kita nggak identifikasi sebagai major structure sampai ketika harga di sini. Nih harga membentuk low, dia pullback sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali.
lower low, lower low, lower high, lower low, 4 candlestick pullback, lower high-nya di sana, lower low, mencoba membentuk high, low sebelumnya di break walaupun dengan wick, tetap pencapaiannya adalah harga berhasil menciptakan lower high, lower low, mencoba shifting bearish pertama kali. Jangan lupa lihat komitmen harga bagaimana. Tidak terlihat momentum, tidak terlihat price nature yang impulsif, tidak terlihat candle yang secara clean bisa break dan close di atas high sebelumnya. Nah, walaupun mungkin kalau teman-teman perhatikan candle yang ini ya, candle yang week kedua ini, kalau secara body kan teman-teman bisa lihat dia masih berhasil ditutup di atas high sebelumnya. Nah, cuman karena percobaan sebelumnya itu juga sudah terlihat wick yang panjang, itu kita masih bisa kategorikan bahwa komitmen harga untuk mencoba shifting dari bearish menjadi bullish belum terlihat segitu kuatnya. Nah, makanya nggak heran harga akhirnya di bawah kembali turun membentuk atau menciptakan lower low kembali. Nah, di sini low, di sini high, di sini lower low-nya sampai harga berhasil break lower high sebelumnya. Nah, makanya di sana kita identifikasi lagi terjadi ada bullish shift yang terkini. Nah, kemudian di sini mulai agak tricky ya. Nah, jadi teman-teman mulai biasakan ada satu kondisi di mana harga bisa secara clean dia membentuk structure low high, tetapi akan juga terjadi ada periode di mana harga memasuki fase koreksi yang besar seperti ini. Nah, biasanya jika ini terjadi artinya harga masih dalam fase koreksi di time frame yang lebih besar lagi. Nah, ini ingat kita time frame H4 ya. Nah, mungkin dia masih dalam fase koreksinya time frame misalnya daily atau weekly. Nah, cuma kita ikutin harga dari low dia breakout structure sempat membentuk high, cuman pullbacknya nggak sampai 4 candlestick pullback ya, cuma 1, 2, 3, yang keempat udah break higher lagi. Jadi kita nggak nganggap sebagai struktur major di sana. Struktur major kita yang pertama identifikasi di sini, karena jika teman-teman zoom ini ada 1, 2, 3, 4 candle pullback membentuk low, membentuk high sedikit lebih tinggi dari high sebelumnya, artinya harga masih mencoba melanjutkan bullishnya, tetapi karena momentum dan juga komitmen harganya tidak didukung dengan adanya candle yang berhasil break dan close di atas high sebelumnya, langsung dibalik arah. Nah, itu kita bisa asumsikan komitmen harga untuk melanjutkan bullish market structure-nya tidak terkonfirmasi. Nah, kemudian harga membentuk low. Nah, di sini teman-teman bisa kategorikan sebagai breakout structure shifting lagi ya. Nah, cuman ini saya tidak berikan breakout structure atau shifting karena setelah proses analisa lebih lanjut ini nanti akan menjadi bagian evolusi struktur yang lebih besar. Nah, cuman ketika pertama kali teman-teman menghadapi kondisi di sini, ini valid ya jika di marking sebagai breakout structure shifting lagi menjadi bearish. Nah, cuman kita lihat price action selanjutnya gimana. Ya, high membentuk low, pullback, ternyata harga membentuk high lagi. Nah, di sini sudah terlihat harga mulai choppy atau ranging ya. Nah, jadi ketika teman-teman mulai melihat harga break high, break low, break high berkali-kali dalam waktu yang cukup singkat. Nah, ini teman-teman sudah bisa mulai persiapkan di perspektif teman-teman ada kemungkinan semua yang terjadi sekarang atau di kondisi ini bisa jadi harga hanya mencoba membangun likuiditas atau liquidity. Nah, di mana semuanya ini hanya merupakan bagian dari pullback dari intensi structure yang lebih besar. Nah, misalnya dari sini impulsif move-nya untuk skala yang lebih besar. Nah, nanti lebih mudahnya saya akan tampilkan ini ya, gambaran atau keterangan untuk nature teorinya. Kita lanjut, high, low, break high dengan wick, break low dengan wick, nah break low lagi dengan wick, nah sampai break low lagi dengan wick. Nah, artinya jika ini terjadi ya, teman-teman bisa zoom out dan lihat atau assess secara overall di mana terlihat komitmen harga yang lebih baik dibandingkan fase
pergerakan harga di sini. Nah, which is jika teman-teman zoom out, look left, nah teman-teman bisa evaluasi bahwa pergerakan dari harga ketika dia balik arah dari low terakhir kemudian menyebabkan bullish market structure di sana. Nah, komitmen harga secara nature teori atau secara impulsif atau korektif enggaknya. Nah, di sini harga masih terlihat lebih impulsif dibandingkan semua yang terjadi di sini. Oke. Nah, jadi ketika ini terjadi, teman-teman jangan keburu bingung ya. Boleh tetap ikuti proses transisi high low atau market structure-nya. Nah, cuman yang perlu teman-teman sadari ketika teman-teman menghadapi harga sekali lagi break high, break low bolak-balik dalam periode waktu yang cukup dekat. Nah, teman-teman bisa mulai mengantisipasi kemungkinan harga ini hanya berada dalam fase koreksi yang lebih besar. Nah, makanya kenapa akhirnya ketika harga sampai dia membentuk low di sana secara internal high low higher high high low higher high. Nah, di sinilah ketika harga dia membentuk overall high yang lebih tinggi dibandingkan high sebelumnya. Nah, di sanalah breakout structure yang lebih major kita bisa tandai gitu. Nah, jadi secara struktur low-nya di sana, yang di bagian sini semua masih internal structure atau bangun likuiditas saja. Nah, kita evolve high-nya di sana, higher low-nya di sana, higher high-nya di sana. Nah, jadi secara structure besar atau majornya teman-teman bisa pergunakan structure yang ini dari low, high, high low, higher high. Oke. Nah, kemudian dia pullback. Kemudian masih melanjutkan formasi yang lebih kompleks ya, which is semuanya sifatnya korektif. Nah, sampai harga berhasil dia break higher lagi, high, higher low, higher high-nya di sana. Nah, sampai harga dia balik arah, low sebelumnya itu ditembus. Ini jika teman-teman lihat, perhatikan sebenarnya ini terlihat sama wicknya, cuman kalau teman-teman sorot harganya ya, ini teman-teman lihat open high low close price yang di sebelah kiri atas. Low di sini low-nya 1,01228, di sini 1,01226. Jadi harga sudah mencoba membentuk struktur baru, which is high-nya di sana, ini sudah lower low. Nah, cuman karena tidak terlihat adanya komitmen harga yang kuat, nah breakout structure atau shiftingnya sendiri, ini kita baru konfirmasi sampai ketika harga berhasil break dan close di bawah low sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. High terakhir di sana, low, lower high terkonfirmasi ketika harga sudah membentuk low yang baru. Nah, which is jika teman-teman ikuti tidak terlihat formasi candle pullback dengan standar minimum 4 candlestick pullback kita ya, sampai low yang di sini. Nah, ketika harga sudah membentuk low di sana, baru terlihat ada minimum 4 candlestick pullback yang menjadi konfirmasi struktur major kita terkonfirmasi. Low, high-nya di sana sampai harga berhasil menciptakan lower low terbaru. Nah, cuman komitmennya nggak ada. Kenapa? Karena hanya berupa wick. Nah, sekali lagi ketika harga menunjukkan adanya wick break tanpa momentum, tanpa komitmen yang kuat, nah itu bisa menjadi indikasi awal kita kemungkinan dalam waktu dekat harga akan berbalik arah. Oke. Lanjut. Low, shifting lagi. Jadi ya. Low. Kemudian shifting bullish lagi. Harga mencoba pullback, cuman jika teman-teman perhatikan tidak terlihat minimum 4 candlestick pullback di sini ya. Jadi ini hanya minor pullback saja. Nah, sampai harga dia membentuk high di sini baru terkonfirmasi ada minimum 1, 2, 3, 4 candlestick pullback. Nah, makanya major structure kita low-nya di sana, higher high, high low, higher high. Harga berbalik arah lagi dengan impulsif, lower low-nya di sana, shifting bearish lagi terlihat. Nah, kembali seperti contoh sebelumnya. Nah, jadi yang namanya price action ini cukup sering terlihat pattern yang berulang ya.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat lagi nih proses transisi dari low, high, high low, high high tanpa komitmen, hanya wick break. Nah, makanya kenapa at the end harga ternyata berbalik arah melanjutkan intensi sebelumnya yang sudah ditunjukkan dari bearish market structure shifting di sini. Nah, jadi percobaan harga membentuk struktur bullish di sini karena tanpa komitmen, nah itu bisa menjadi indikasi awal kita kemungkinan semuanya yang di sini hanya merupakan bagian dari corrective nature dari intensi bearish impulsif movement sebelumnya. Nah, makanya kenapa akhirnya harga berlanjut bergerak ke bawah ya. Kita lanjut. Low, high, harga break lower lagi sampai 4 candlestick pullback terlihat. Maka low-nya di sana, lower high baru terkonfirmasi ketika harga berhasil breakout structure membentuk lower low. Low, harga pullback minimal 4 candle. High baru terkonfirmasi ketika harga sudah berhasil menciptakan structural point yang baru. Walaupun sekali lagi dia masih weak break, tetapi secara pencapaian harga masih dalam bearish market structure. Nah, cuman ini bisa jadi indikasi awal kita kemungkinan bearish momentum yang sebelumnya terjadi. Ini ada indikasi terjadinya pelemahan. Nah, bukan berarti nanti kita cari di sini cari counter trend untuk buy atau long secara blindly ya. Nah, nanti kita lihat apakah mungkin misalnya di satu impulsive move ini mungkin di M15 ini kan high time frame ya. Nah, mungkin middle time frame kita M15 jika di sana terlihat ada bullish shift yang impulsif, nah itu bisa jadi indikasi awal kita untuk mencari atau mengantisipasi kemungkinan harga memang mau balik arah dari bearish menjadi bullish. Nah, cuman itu nanti ya agenda berikutnya kalau kita sudah masuk ke multi time frame analysis. Low, high, di break impulsif, pullback 4 candle, 1, 2, 3, 4, candle kelima yang berhasil break higher lagi, berarti high, high low, high, high low, high, sampai low tersebut di break dan harga mulai menunjukkan pullback 4 candle. Nah, barulah struktur baru kita identifikasi. High, di sini ada percobaan untuk membentuk low 1, 2, 3, 4. Ini high-nya, ini lower low-nya karena sudah sedikit lebih rendah daripada low sebelumnya. Kemudian harga break higher lagi, kemudian break lower lagi. Ingat indikasi yang seperti yang sebelumnya disampaikan, ketika harga dia break high break low bolak-balik dalam waktu dekat, nah kemungkinan itu hanya merupakan bagian dari koreksi yang lebih besar. Nah, sampai ketika teman-teman bisa lihat di mana harga weak break diikuti dengan breakout structure yang terlihat momentumnya lebih strong atau komitmennya lebih kuat. Nah, disitulah kita bisa mulai marking struktur breakout structure. Nah, di sini breakout structure shifting ya. Nah, ini walaupun di sini dia weak break juga. Nah, sejauh yang saya ingat, teman-teman nanti jika sudah menggunakan multi time frame analysis di struktur yang lebih kecil, misalnya M15, nah di sana sudah terlihat harga dengan cukup momentum tuh menembus atau membentuk struktur yang lebih baru. Nah, cuman ingat ya, semua teori dasar market structure, breakout market structure, nature theory, sekali lagi ini komponen-komponen utama yang kita pergunakan. Nah, pada penerapannya nanti kita nggak bisa terapkan benar-benar terpisah satu sama lain ya. Kita gunakan kombinasinya. Nah, makanya nanti di akhir perjalanan teman-teman belajar semua konsep dasar dari SMC atau Smart Money Concept. Nah, di chapter terakhirnya kita akan masuk ke yang namanya putting it all together. Nah, jadi semua komponennya kita kombinasikan. Nah, jadi walaupun di sini mungkin teman-teman mau identifikasi di sana hanya sebagai weak break atau liquidity sweep dulu, nggak ada masalah juga. Nah, kenapa? Karena kita akan tetap mengikuti perkembangan price action berikutnya. Nah, di mana ketika harga dia mencoba weak break, kita kan masih mengantisipasi ada kemungkinan juga harga balik arah lagi
menembus low sebelumnya sehingga dia melanjutkan intensi bearish yang sebelumnya sudah dibangun. Nah, which is ketika harga dia break high, break low dengan wick break berkali-kali dalam waktu dekat tadi, kita bisa asumsikan kemungkinan harga hanya berada dalam fase pullback atau koreksi dari skala yang lebih besar, which is di sini impulsive bearish movement-nya, di sini korektifnya. Nah, kita bisa saja mengantisipasi ada kemungkinan harga bisa melanjutkan bearish intensinya seperti ini. Nah, cuman ketika harga dia mencoba bergerak lebih rendah, dengan cepat harga dibalik ke atas lagi. Nah, ketika itu terjadi, harga malah mengkonfirmasi low, higher high, high low, higher high. Nah, di sana menjadi indikasi awal bagi kita, oh kemungkinan harga memang sudah terkonfirmasi ingin bergerak lebih tinggi. Nah, walaupun kondisi bullish market structure yang di sebelah ini belum terlihat ya, belum terjadi ya. Nah, dengan adanya indikasi ini aja kita sudah bisa menerapkan antisipasi kita selanjutnya. High, high low, high high, mencoba break lower tetapi tanpa komitmen, wick break, bagian dari liquidity grab, ternyata dia malah balik arah membentuk high lebih baru, low, high, high low, high high, 4 candlestick pullback, high low sampai dia break high lagi di sana, high high. Nah, kemudian ini yang baru-baru ini terlihat ya, harga membentuk kompleks pullback yang cukup besar, cukup major. Nah, kenapa? Karena ketika harga dia sampai di atas, berarti high terakhir kita di sana ketika harga sudah mulai menunjukkan minimal 4 candlestick pullback. Nah, which is kita tarik mundur, higher low kita sebelumnya adalah di sini. Nah, kita ingin lihat ketika harga dia mencoba break, ini menjadi inisiasi bearish shift yang pertama ya. Nah, cuman intensi bearish tersebut belum terkonfirmasi sampai harga benar-benar berhasil membentuk lower low, lower high yang pertama. Nah, makanya kenapa di sini ketika terlihat harga dia mencoba break ke bawah, teman-teman nanti jika belajar supply demand atau institutional order block, di sana ada area demand ya. Nah, kemudian diikutin harga berbalik arah dengan impulsif nih. Nah, makanya kenapa di sana sebenarnya kita bisa jadi indikasi apakah benar ini adalah shift of market structure yang valid atau cuma bagian dari manipulasi liquidity hanya untuk melanjutkan intensi yang sebelumnya ketika harga memitigasi unmitigated demand di sana untuk bergerak lebih tinggi. Oke, kita ikutin ya. Nah, jadi di sini low-nya, high-nya di sana sampai harga berhasil membentuk high yang lebih tinggi dari high sebelumnya, walaupun dia sifatnya masih wick break. Nah, tetap di sana kita lihat harga masih intensinya high, low, higher high, high low, higher high, high low, higher high. Sampai kondisi harga di atas, kemudian minimal 4 candlestick pullback terlihat. Nah, area of study kita sampai di sana. Oke, teman-teman. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Thank you.